Mata kuliah Digital Marketing, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Niasraya mengucapkan Dulu kita harus mengetahui apa itu blog marketing. Nah, blog marketing di sini yaitu merupakan salah satu strategi marketing zaman digital yang menggunakan platform yang secara online, yang dimana dia akan mengutamakan sebuah media, yang dimana media ini akan dapat digunakannya sebagai memasarkan sebuah produknya ataupun mempromosikan sebuah produknya dengan melalui jalur blog tersebut. Nah, intinya dengan menggunakan blog marketing ini akan sangat mendukung sekali akan aktivitas ataupun kegiatan daripada suatu bisnis kita yang dapat kita pergunakan sebagai alat media untuk dapat kita memasarkan sebuah produk kita, ataupun dapat kita pergunakan sebagai alat untuk mempromosikan sebuah produk kita dengan mengunjungi sebuah blog tersebut dengan tujuan untuk memperkenalkan sebuah produk kita dengan melalui blog tersebut. Nah, intinya blog ini juga merupakan sebuah website yang dimana websitenya ini akan menampilkan sebuah informasi-informasi penting tentang tujuan daripada keinginan kita dalam memasarkan sebuah produk kita ataupun memperkenalkan sebuah produk kita dengan melalui jalur blog tersebut. Nah, intinya blog ini juga akan sangat mendukung sekali akan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan bisnis kita dengan melalui jalur blog tersebut. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang slide kedua, yaitu struktur blog. Nah, struktur blog di sini ada beberapa macam, yang dimana salah satunya di sini yaitu satu headers, kedua navbar, ketiga main blog, keempat sidebars, kelima footer. Nah, dari beberapa macam struktur blog tersebut, pastinya kita harus mengetahui apa tujuan daripada beberapa macam struktur tersebut, yang dimana salah satunya tadi di sini dia mengatakan yaitu satu headers, yang dimana header di sini merupakan salah satu dokumen yang dimana ketika kita membuka ataupun mencari sebuah dokumen, pastinya akan terletak ataupun muncul pada sebuah margin atas sebuah dokumen. Nah, kedua yaitu navbar. Navbar di sini yaitu merupakan suatu komponen website yang berupa menu yang biasanya akan terletak pada satu headers website, yang dimana ketika kita membuka suatu komponen website, pastinya dia akan mengarahkan kita kepada sebuah menu, yang dimana menu ini dapat kita pergunakan untuk mencari sebuah informasi, yang dimana ketika kita mengunjungi sebuah website tersebut, pastinya dia akan mengarahkan kita pada sebuah menu, yang dimana menunya ini akan terletak pada suatu headers website. Ketiga yaitu main blog. Nah, main blog di sini yaitu merupakan salah satu section ataupun konten utama yang berisi informasi ataupun beberapa macam informasi-informasi yang ada pada dalam sebuah blog tersebut atau dalam sebuah website tersebut, yang dimana ketika kita mengunjungi sebuah situs website, pastinya dia akan mengarahkan kita kepada sebuah informasi-informasi yang dapat kita cari tentang informasi-informasi dalam sebuah website tersebut. Nah, intinya section atau konten dalam sebuah website tersebut pastinya perlu kita harus tahu bahwasannya dalam memuat sebuah informasi dalam sebuah blog tersebut, pastinya akan berisikan tentang informasi-informasi penting, baik dalam section ataupun dalam sebuah konten, yang dimana kontennya ini dapat kita ketahui bahwasanya dalam kontennya ini akan berisikan tentang pengiklanan sebuah produknya ataupun mengiklankan sebuah produk yang akan dijadikannya sebagai alat untuk memperkenalkan sebuah produknya kepada seseorang konsumen atau seseorang pelanggan. Nah, keempat yaitu sidebars. Nah, sidebar di sini yaitu merupakan elemen kontrol grafis yang menampilkan berbagai bentuk informasi ke sisi kanan atau ke sisi kiri jendela aplikasi. Nah, maksudnya di sini sidebar ini merupakan salah satu kontrol yang dimana ketika kita membuka sebuah aplikasi, pastinya akan menampilkan ataupun mengarahkan kita dalam bentuk suatu aplikasi yang akan mengarahkan kita kepada sebuah informasi ataupun pencarian sebuah informasi dalam sebuah aplikasi tersebut. Nah, kelima yaitu folders. Nah, folder di sini yaitu merupakan salah satu slide ataupun dokumen yang dimana dia akan mengarahkan kita juga dalam membuka sebuah aplikasi ataupun membuka sebuah dokumen dalam suatu aplikasi tersebut, pastinya dia akan mengarahkan kita pada sebuah dokumen yang dimana dokumen daripada folders di sini akan terletak pada sebuah bagian margin bawah suatu dokumen. Nah, intinya dari beberapa struktur blog tersebut, pastinya perlu kita ketahui bahwasanya tujuan-tujuan daripada suatu struktur tersebut pastinya akan mengarah pada suatu website ataupun pada suatu keunggulan memasarkan produk melalui blog marketing. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan keunggulan dalam memasarkan produk melalui blog marketing ini. Di antaranya satu, meningkatkan pengunjung blog.
Nah, maksudnya di sini yaitu pertama-tama dulu kita harus tahu atau pertama-tama dulu kita harus memahami apa yang membuat pembaca betah berlama-lama untuk di blog. Jadi maka kita telah siap untuk mempelajari dan menerapkan cara untuk meningkatkan pengunjung tersebut. Nah, sebetulnya ada banyak sekali cara agar kita dapat meningkatkan traffic blog atau blog marketing ini. Jadi mulai dari mengoptimasi dari segi konten hingga sampai optimasi website. Akan tetapi kita juga dapat memulai cara meningkatkan traffic blog dari segi konten terlebih dahulu. Dapat dikatakan jika ingin memperbanyak jumlah pengunjung akan betah untuk berlama-lama dari blog, maka kita harus membuat konten yang baik dan tepat lebih dahulu. Sekarang nomor 2 yaitu mendorong pengunjung menjadi potensial. Nah, maksudnya di sini yaitu suatu konsumen atau pengunjung yang berminat untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan di masa akan datang. Nah, jadi promosi yang dilakukan perusahaan ini dengan tujuan memberikan informasi dan membujuk serta mendorong konsumen agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Sekarang nomor 3 yaitu pelanggan kredibilitas dalam bisnis. Nah, maksudnya di sini yaitu suatu hal penting yang didapatkan oleh perusahaan melalui kepercayaan dari seorang klien, mitra bisnis, pelanggan dan sumber daya keuangan. Nah, di mana sebuah bisnis ini agar pelanggan dapat tertarik untuk membeli suatu produk atau layanan yang mereka tawarkan tersebut. Sekarang nomor 4 yaitu memiliki audiens yang tinggi. Nah, maksudnya di sini yaitu banyaknya suatu pendengar atau di mana audiens ini seorang yang berkomunikasi dengan kita untuk melakukan setiap media, baik itu blog, media sosial dan lain sebagainya. Jadi mereka ini adalah penonton yang suka menonton suatu karya kita, salah satunya para hadirin. Setiap dalam membuat sebuah acara atau pesta supaya lebih meriah lagi. Jadi sekarang nomor 5 yaitu biaya yang minim. Nah, maksudnya di sini yaitu suatu pembayaran yang paling minimal atau jumlah berapa biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya besar maupun biaya kecil. Baik, sekarang slide yang ke-9 di mana di sini menyatakan blog bisnis atau marketing. Nah, blog bisnis atau marketing ini merupakan blog yang berusaha untuk mencapai tujuan bisnis, misalnya meraih pasar yang lebih luas atau untuk bisa menarik audiens untuk membeli sebuah produk jasa. Intinya blog bisnis ini adalah untuk memanfaatkan internet sebagai bagian dari bisnis. Jadi di mana blog marketing ini salah satu strategi marketing zaman digital yang menggunakan platform online blog sebagai media utama pemasarannya, sehingga mencapai kesuksesan sebuah bisnis harus memiliki yang namanya strategi pemasaran yang lebih tepat. Manfaat blog marketing. Nah, adanya manfaat blog marketing ini ada beberapa manfaatnya, yaitu 1, menjadi alat promosi soft selling. Nah, maksudnya di sini itu di mana blog marketing ini salah satu alat promosi yang soft selling yang menjadi pendekatan penjualan dengan menggunakan bahasa yang baru dan teknik yang tidak agresif. Nah, jadi tujuan utamanya adalah agar konsumen menjadi penasaran dan tertarik untuk melihat iklan atau mengenal produk lebih lanjut sebelum akhirnya melalui pembelian tersebut. Sekarang nomor 2 yaitu memberikan edukasi.
Nah, maksudnya di sini yaitu seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya blog marketing ini suatu alat promosi dalam pendidikan atau suatu upaya yang telah direncanakan seseorang agar dapat memberi pengaruh lebih baik kepada orang lain tersebut, baik secara formal maupun non formal, yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Sekarang nomor 3 yaitu menyasar pelanggan potensial. Nah, maksudnya di sini itu di mana di era digital seperti saat ini memiliki blog bisa membantu meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang kita jual. Konsumen yang mengakses informasi di internet bisa dipastikan sudah memiliki niat untuk membeli sesuatu. Blog membantu untuk soft selling kepada website bisa dilakukan secara hard selling. Sekarang nomor 4 yaitu meningkatkan jumlah lead. Nah, artinya di sini yaitu pertama-tama dulu sebelum kita masuk bagaimana cara meningkatkan jumlah lead ini, kita ketahui prinsipnya terlebih dahulu. Jadi prinsipnya di sini yaitu dengan meningkatnya jumlah audiens kita, semakin banyak audiens kita, maka akan semakin banyak pula potensi jumlah lead yang kita dapatkan. Jadi sehingga kalau kita jabarkan penjelasannya dalam blog marketing ini, yaitu 1, menentukan customer segmen dengan tepat, keduanya mendapatkan traffic tertarget sebanyak-banyaknya, ketiga membuat konten yang berkualitas dan bermanfaat dan bernilai, keempat memberikan valid proposition yang tepat, dan kelima cara mendapatkan dan meningkatkan jumlah lead ini tersebut. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang blog marketing. Di sini bagian saya di sini untuk menjelaskan tentang keuntungan blog marketing. Yang pertama itu meningkatkan traffic website. Maksudnya dalam meningkatkan traffic website ini, keuntungan kita itu setiap artikel atau tentang promosi yang kita tawarkan kepada konsumen atau pelanggan melalui media, yaitu dia paling halaman pertama dalam mempromosikan suatu tentang blog marketing. Yang kedua yaitu menarik customer baru. Maksudnya di sini kita juga diberikan keuntungan dalam pembuatan blog marketing ini, yaitu kita bisa menarik customer baru dalam menjalankan blog marketing ini. Yang ketiga itu menginformasikan apa bisnis yang ditawarkan. Maksudnya kita bisa menginformasikan bisnis yang apa yang kita tawarkan kepada customer atau konsumen, untuk pelanggan-pelanggan lain bisa tertarik dengan produk-produk yang telah kita tawarkan tadi. Yang keempat yaitu membangun hubungan dengan potensial existing customer. Maksudnya di sini keuntungan kita juga bisa membangun keuntungan kepada konsumen. Yang artinya di sini di mana dalam membangun hubungannya itu yang tentang potensial ini, kita bisa menjalin informasi kita terhadap konsumer atau konsumen. Nah, yang terakhir, yang kemudian yaitu membagikan perspektif bisnis. Ya, maksudnya di sini kita juga membagikan rasa kita yang seperti yang perspektif ini, seperti dalam mempromosikan atau memasarkan suatu produk tersebut. Yang kemudian yaitu menunjukkan bahwa bisnis kita kompeten di industri ini. Maksudnya di sini dalam menunjukkan bahwa bisnis kita itu lebih kompeten dalam industrinya. Seperti apa yang telah kita buat tadi bisa lebih tertarik lagi oleh orang-orang dalam
dalam menawarkan atau dalam menginginkan suatu produk yang kita tawarkan tersebut. Kemudian yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Maksudnya di sini kita juga bisa menawarkan beberapa produk yang telah kita tawarkan tadi. Kita bisa menjamin bahwasanya produk yang telah kita promosikan tersebut bisa terjamin kepercayaan terhadap konsumen, bahwasanya produk kita tersebut benar-benar memiliki keunggulan atau memiliki yang namanya lebih cenderungnya di situ, yaitu bisa bahwa produk yang telah kita tawarkan tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dan bagus gitu. Yang kemudian yaitu masuk kita pada cara membuat blog untuk pemasaran bisnis. Maksudnya di sini yaitu cara pembuatan blog, yaitu ada salah satunya pilih lokasi. Yang maksudnya di sini pilih lokasi yaitu dalam pembuatan blog marketing kita harus mempunyai tempat yang lebih bagus yang mendukung jaringan yang lebih bagus supaya blog tersebut berjalan dengan baik dalam pembuatan blog. Kemudian yaitu hasilkan ide. Maksudnya di sini dalam menghasilkan ide tersebut kita juga bisa menghasilkan suatu konten yang lebih bagus dalam blog tersebut supaya customer atau pelanggan atau konsumen bisa tertarik dan bisa mengingini apa yang telah kita buat konten tersebut. Kemudian menulis atau menyewa penulis. Maksudnya di sini dalam sebuah pembuatan blog tersebut kita bisa menulis sesuatu yang kita butuhkan tentang pembuatan blog, atau kita bisa menyewa penulis untuk membantu kita dalam menulis pembuatan blog tersebut. Kemudian tambahkan multimedia. Maksudnya di sini dalam tambahkan multimedia, maksudnya di sini di mana kita bisa menggabungkan artikel-artikel baru atau iklan tentang pembuatan blog tersebut supaya pelanggan atau customer tidak pernah bosan dalam mengunjungi blog tersebut atau website kita yang telah kita promosikan atau yang telah kita perbuat tadi. Kemudian yaitu promosikan postingan. Maksudnya di sini setelah kita setelah kita buat produk atau iklan tersebut atau konten tersebut yang kita siap untuk dipromosikan, kita harus memasarkannya kepada customer atau pelanggan supaya konsumen juga bisa tahu bahwasanya konten tersebut atau ide-ide yang kita buat tadi tentang pembuatan blog tersebut bisa tertarik dan bisa tahu bahwasanya blog tersebut memiliki keunggulan yang lebih baik dan bisa terjamin dalam pembuatan blog tersebut. Kemudian analisis hasil. Maksudnya di sini dalam menganalisis hasil ini kita juga bisa mendeteksi kembali bahwasanya blog marketing yang telah kita buat tadi, kita bisa menanalisis kembali bahwasanya hasil yang telah kita buat tadi apakah sudah lumayan bisa meningkatkan kualitasnya atau tidak, atau bagaimana customer atau konsumen bisa bahwasanya mereka lebih banyak melihat konten-konten yang telah kita buat melalui blog tersebut. Oke, sekian dan dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan agar pemasaran melalui blog lebih efektif. Yaitu yang pertama, tulis konten blog yang beragam. Maksudnya di sini menulis konten blog yang beragam itu yaitu ketika kita menulis konten di dalam blog, alangkah lebih baiknya kita menulisnya itu bermacam-macam
tidak hanya satu jenis tulisan saja, dan juga tidak monoton. Jadi ketika kita menulis konten dalam blog itu, kita harus menulis bermacam-macam jenis tulisan seperti menulis tentang bagaimana cara melakukan sesuatu hal dan cerita-cerita menarik lainnya. Yang kedua yaitu kekinian. Maksudnya ini di sini yaitu blog kita ini mengikuti daripada perkembangan, tidak jadul dan mengikuti tren. Contohnya nih, blog kita itu membahas tentang hal-hal yang sedang viral, hal-hal yang sedang panas dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Karena ketika konten kita itu kekinian, hal tersebut akan menarik daripada minat pengunjung untuk mengunjungi blog kita. Yang ketiga yaitu menggunakan headlines yang menggoda. Maksudnya di sini tuh kita harus menggunakan judul daripada konten kita di blog itu, kita usahakan menarik, menggoda bagi para pengunjung. Jadi ketika mereka membaca headlines kita, mereka akan tertarik untuk mengklik dan masuk di dalam dan mengklik dan membaca daripada konten kita di dalam blog tersebut. Yang keempat yaitu gunakan video, gambar, dan infografis. Nah, jadi terkadang ada saja pengunjung yang tidak menyukai tulisan-tulisan, tapi lebih menyukai konten-konten yang berbentuk video atau gambar ataupun infografis. Jadi alangkah lebih baiknya ketika di dalam konten kita itu kita juga menggunakan konten-konten berupa video atau gambar. Yang terakhir yaitu kenali pembaca. Nah, apa maksudnya daripada kenali pembaca ini di sini yaitu kita harus dapat mengetahui seperti apa pembaca atau pengunjung daripada blog kita. Nah, kita dapat mengetahuinya itu dengan bantuan yang namanya Google Analytics, di mana pada Google Analytics ini kita dapat mengetahui contohnya umur daripada pengunjung atau pembaca, jenis kelamin. Jadi dengan hal itu kita dapat menyesuaikan seperti apa konten yang akan kita buat di blog kita itu sesuai dengan pembaca atau pengunjung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT analisis. Nah, pada SWOT analisis ini kita akan membahas keempat aspeknya, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Nah, langsung saja kita membahas aspek yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ketika ia melakukan pemasaran melalui blog yaitu yang pertama ramah budget. Dimana seperti yang kita ketahui pengeluaran yang diperlukan untuk melakukan pemasaran menggunakan blog ini hanya dengan bermodalkan paket internet. Dimana hanya dengan paket internet kita dapat menggunakan daripada blog ini. Tidak seperti ketika kita menggunakan iklan sebagai media pemasaran, hal tersebut akan mengeluarkan sebesar biaya karena dalam iklan itu memang memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua yaitu pengunjung berskala global. Seperti yang kita ketahui, untuk zaman sekarang ini pengguna daripada internet itu sudah menyeluruh di seluruh dunia pun menggunakan yang namanya internet. Jadi kemungkinan pengunjung daripada blog kita itu merupakan orang-orang yang skalanya global, menyeluruh. Yang ketiga yaitu mendorong pelanggan potensial. Nah, artinya di sini yaitu dengan menggunakan blog sebagai media atau strategi pemasaran kita, dengan secara tidak langsung kita akan mendorong daripada pengunjung blog kita itu untuk menjadi pelanggan potensial atau pelanggan yang akan membeli daripada produk kita. Aspek kedua yaitu weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan ketika kita melakukan pemasaran melalui blog ini yaitu yang pertama memerlukan kreativitas dan ide yang mengalir. Maksudnya di sini itu ketika kita menggunakan blog sebagai media pemasaran, tentunya kita harus menjadi sosok yang kreatif dan memiliki banyak ide. Kita harus bisa berinovasi dan berkreatif sehingga konten yang kita buat di dalam blog itu lebih menarik. Nah, hal tersebut cukup susah memang untuk dilakukan karena dimana setiap harinya kita dituntut harus bisa mengeluarkan atau membuat ide-ide yang brilian untuk menjadi konten kita di dalam blog kita. Yang kedua yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak. Nah, maksudnya di sini ketika kita membuat konten kita itu tentunya kita memerlukan banyak waktu ya. Jadi tidak hanya 1 jam sudah selesai. Jadi kita memerlukan waktu yang cukup banyak dan memakan tenaga yang cukup.
Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Nah, yaitu yang pertama, semakin berkembangnya teknologi. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, maka akan membantu kita untuk dapat melakukan pemasaran melalui blog ini dengan semakin baik karena dibantu oleh adanya teknologi. Yang kedua yaitu banyaknya pengguna internet. Nah, seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini pengguna daripada internet ini semakin banyak ya. Jadi adanya kemungkinan semakin banyak pengguna internet, maka akan ada peluang semakin banyaknya juga pengunjung daripada blog kita. Keempat yaitu threats atau ancaman. Nah, adapun hal-hal yang dapat menjadi ancaman bagi kita ketika kita melakukan pemasaran melalui blog marketing, yaitu yang pertama masalah keamanan dan privasi. Jadi ketika kita melakukan pemasaran melalui blog ini, keamanan dan privasi kita itu bisa saja terancam. Contohnya itu ketika ada pihak luar yang dengan sengaja melakukan peretasan atau menghack daripada blog kita. Nah, hal tersebut dapat mengancam daripada keamanan dan privasi. Jadi salah satu hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi kita ketika kita melakukan pemasaran melalui blog. Yang kedua yaitu umpan balik negatif. Nah, ketika kita melakukan pemasaran melalui blog ini, bisa saja juga kita mendapatkan umpan balik negatif dari para pengunjung blog. Contohnya mereka berkomentar negatif, berkomentar buruk terhadap kita, terhadap konten-konten kita, dan hal tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi kita. Yang ketiga yaitu munculnya pesaing bisnis di bidang yang sama. Nah, sekian dari presentasi kami. Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. dadah!